Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari, NIM 2111290048. Mata kuliah Pragmatik, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen wacana pragmatik. Yang pertama ada teks. Linguistik berkembang begitu pesat dan dimulai dengan pengembangan gramatikal yang berpusat pada kalimat dan jenis kata, diikuti oleh studi wacana. Salah satunya adalah teks. Teks secara umum dapat diartikan sebagai kata-kata lisan dalam bentuk tulisan. Banyak ahli bahasa telah mengusulkan makna teks berdasarkan sudut pandang yang sama dan berbeda. Pandangan mereka didasarkan pada semiotika, sosiolinguistik, linguistik pragmatik, dan sebagainya. Pandangan para ahli tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Larsen mendeskripsikan makna teks berdasarkan semiotika, yaitu teks sebenarnya merupakan kombinasi tanda yang diwujudkan, disaring melalui logika, serta diskursif yang disengaja. Teks adalah penentu kunci semiotika yang paling penting dan terbukti dengan sendirinya, yaitu manifestasi material yang dirujuk, terutama tanda-tanda linguistik. Bahkan, teks-teks tersebut didefinisikan secara berbeda dan istilah-istilah tersebut digunakan pada tingkat argumentasi yang berbeda. Yang kedua ada konteks. Menurut Edi Subroto, konsep konteks dalam pragmatik dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, konsepnya dinamis, tidak statis. Kedua, konteks mengacu pada objek dan hal-hal yang terdapat pada tempat dan waktu tuturan. Ketiga, konteks berkaitan dengan interaksi antara penutur dan mitra tutur mengenai variabel-variabel seperti kekuasaan, status sosial, jarak sosial, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Keempat, konteks juga berkaitan dengan keadaan psikologis dan motivasi berbicara penutur dan mitra tutur selama interaksi. Kelima, konteks juga melibatkan praanggapan, latar belakang pengetahuan, skema, sugesti, berkaitan dengan deskripsi. Keenam, konteks termasuk dalam lingkungan fisik yaitu warna suara dan intonasi dari peserta tutur. Selain itu, konteks dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, konteks situasi dan kedua, konteks pengetahuan. Konteks situasi adalah lingkungan terdekat di mana teks benar-benar berfungsi. Konteks pengetahuan adalah lingkungan di mana teks dapat diterima. Dan yang ketiga ada korteks. Korteks di sini secara sederhana akan dilihat sebagai lingkungan linguistik langsung di mana unit-unit ujaran yang dibawa ke perhatian penafsir muncul dan diinterpretasikan dalam rangkaian ujaran. Konteks adalah hal yang wajar dalam linearitas bahasa dan urutan bicara. Dalam setiap rentan ujaran, interpretasi ujaran bergantung pada informasi yang diberikan oleh ujaran sebelumnya dalam urutan tersebut dan juga diperlukan untuk menginterpretasikan tuturan berikutnya di dalamnya. Kri Dalaksana mendefinisikan konteks sebagai kalimat atau unsur yang mendahului dan atau mengikuti unsur lain dalam tuturan. Konteks tidak hanya dapat berupa kalimat dan paragraf yang lengkap, tetapi juga frasa atau kata. Sinergi teks dan konteks memiliki posisi yang sama, bahkan dapat dipisahkan di dalam teks. Contohnya, kata selamat datang harus diakhiri dengan kata sampai jumpa. Dan kedua, kata itu saling melengkapi. Contoh lain, mungkin frasa yang tidak tertulis secara eksplisit seperti tutup pintunya dan seorang yang mendengar kata ini akan mencari pintu terdekat dan menutupnya. Karena timbal balik dari kalimat yang diucapkan, bahkan jika tidak tertulis, adalah mungkin untuk mengucapkan teks yang sama dalam kata-kata.
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.